Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama ilmu pengetahuan alam. Kali ini anak-anakku, kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ini merupakan bab 3 dari materi kelas 7 semester ganjil. Yang pertama kita akan belajar tentang materi. Materi diklasifikasikan sebagai suatu benda atau zat. Nanti yang kita pelajari adalah materi, unsur, senyawa, dan campuran. Tapi terlebih dahulu yang kita pelajari adalah materi. Definisi materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Karakteristik benda berdasarkan wujudnya, ada yang berupa benda padat, ada yang berupa benda cair, dan ada yang berupa benda gas. Perubahan wujud gas ada yang disebut mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Sifat-sifat benda mulai dari zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Nah, contohnya adalah kayu, contoh benda padat. Zat cair, volumenya tetap, bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Contoh udara di sekitar kita atau udara yang dimasukkan ke dalam galon. Ini contoh udara. Kalau ya cair adalah cairan yang ada di sekitar kita, bisa berupa air, minyak. Kita ubah. Nah, ini contohnya. Untuk benda gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah, tidak tetap, terus berubah-ubah. Nah, contohnya adalah udara di sekitar kita. Udara di sekitar kita ataupun udara yang dimanfaatkan, contohnya gas LPG atau gas di galon. Di sini masing-masing zat akan mengalami perubahan, skema perubahan wujud zat. Nah, ini ada perwujudan skemanya, perubahannya mulai dari zat padat ketika menjadi zat cair, prosesnya dinamakan mencair. Zat cair menjadi zat gas, prosesnya namanya menguap. Zat gas menjadi zat padat, prosesnya namanya mengkristal. Zat cair menjadi zat padat, prosesnya namanya membeku. Nah, ada gambar yang berwarna merah, ada yang berwarna krem. Nah, coba kalian perhatikan. Yang bergambar merah itu memerlukan kalor perubahannya. Ya, yang merah memerlukan kalor. Kalau yang krem atau agak keabu-abuan ini yang melepaskan kalor, membeku, mengkristal, mengembun. Nah, untuk unsur, senyawa, dan campuran, ini kalau materi dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal sendiri ada unsur dan senyawa, sedangkan campuran ada campuran homogen dan heterogen. Kita bahas ke unsur dulu. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Sedang bagian terkecil dari unsur dinamakan atom. Unsur sendiri dibagi menjadi dua macam, ada unsur tunggal dan unsur molekul. Unsur tunggal contohnya adalah argentum atau disimbolkan dengan Ag. Ada aluminium atau Al, ada aurum atau mas. Ini disimbolkan dengan huruf AU. Sedangkan molekul unsur contohnya adalah hidrogen H2, klorin atau Cl2,
iodin atau I2, nitrogen atau N2, dan oksigen O2. Lanjut ke penulisan lambang unsur. Perlu kalian ketahui ada aturan untuk menuliskan lambang unsur. Ini yang menemukan adalah John Jacob Berzelius. Nah, yang salah satunya menggunakan huruf kapital. Nitrogen berarti N besar, karbon C besar. Menggunakan dua huruf. Huruf pertama huruf kapital, huruf yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya kuprum atau Cu, natrium Na. Menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua huruf khas. Contoh Mg, magnesium, Zn, zinkum, seng. Nah, tidak boleh ditulis magnesium Ma, tidak boleh. Zinkum, Zn. Menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua, huruf ketiga huruf khas. Nah, contohnya ununtrium, Uut, ununsetium, Uus. Nah, ini contohnya unsur-unsur yang kita temukan, yang ditemukan oleh para ilmuwan. Jumlahnya ada ratusan sekarang, dan akan terus bertambah seiring dengan penemuan ilmu dan teknologi. Sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Nah, perlu kalian ketahui bahwa logam mempunyai sifat menghantarkan listrik dan panas yang baik, mengkilap, ya, mengkilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, titik lilihnya tinggi. Pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg. Nah, Hg itu air raksa berbentuk cair. Contohnya natrium, strontium, tembaga, magnesium. Yang non logam ini kurang baik dalam mengantarkan listrik dan panas, tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik lelehnya rendah, pada suhu kamar berwujud gas atau cair kecuali brom, padat. Contohnya adalah karbon, klor, nitrogen, yodium. Yang semi logam merupakan unsur yang punya sifat diantara sifat logam dan non logam. Dengan demikian semi logam bersifat semikonduktor, contohnya silikon. Nah, ini adalah tabel periode unsur. Nah, kalau kalian nanti melanjutkan di SMA IPA, kalian akan selalu berkutat atau bisa mempelajari lebih detail tentang tabel periodik unsur-unsur. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam semesta ini dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Nah, ini para ahli ini sudah tergabung dalam IUPAC, International Union of Pure Applied and Chemistry. Jadi warna-warna ini menggambarkan ciri khas tertentu. Merah berarti alkali metal, orange berarti alkalin bumi, kuning berarti logam transisi, yang hijau berarti logam dasar, yang agak ini berarti agak semi logam, yang agak kebiruan ini semi logam, yang ini berarti non logam, yang ini bersifat udara gas halogen, terus ada yang lebih ini gas Nobel, terus ada yang berbentuk lantanit, dan ini aktinit. Ya, kita lanjutkan ke senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Nah, ini contohnya amonia NH3. Ini terdiri dari 1N dan 3 atom H. Nah, penyusunnya berarti nitrogen dan hidrogen. Gula pasir
terdiri dari 12C, 22 atom H, 11 atom O. C ini adalah karbon, H-nya adalah hidrogen, O-nya adalah oksigen. Urea, nah, 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N, 4 atom H. Air H2O, 2 atom H, ditambah 1 atom O. Garam dapur NaCl, 1 atom Na, natrium, dan 1 atom Cl, klor. Karbon dioksida CO2, 1 atom C plus 2 atom O, karbon dan oksigen. Kita lanjutkan ke sifat-sifat senyawa. Nah, pertama adalah terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap, pembentukannya memerlukan atau melepas energi. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi 2, senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik berarti mengandung unsur karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya asam cuka atau asam asetat, gula pasir. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung unsur C, karbon. Umumnya sebagai penyusun material atau benda tak hidup. Contohnya pasir, SiO2, garam meja atau NaCl. Lanjut ke campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-ciri campuran adalah tersusun dari 2 zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3. Tersusun atas 2 unsur, contohnya O2, H2. Tersusun 2 jenis senyawa, contohnya senyawa CO dan senyawa H2O. Campuran tersusun atas unsur dan senyawa, contohnya O2 dan H2O. Berdasarkan sifat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3, yaitu zat yang terdiri dari gas dan gas, contohnya adalah O2, N2, dan lain-lain. Contoh yang tersusun, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat, contohnya baja, paduan logam, besi, dan karbon. Kuningan, logam antara tembaga dan seng. Campuran yang tersusun dari zat padat dan zat cair. Campuran antara zat padat dan zat cair, nah ini ada dibagi menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Ciri-cirinya zat padat, bening tembus cahaya, tidak ada endapan saat didiamkan, zat penyusunnya tersusun sempurna. Contoh campuran homogen adalah campuran air dengan alkohol, air dengan gula, air dengan sirup. Nah, sedangkan campuran heterogen sendiri dibagi menjadi 2, yaitu suspensi dan koloid. Suspensi adalah cairan campuran ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer, contohnya pasir dalam air. Sedangkan koloid ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer, contohnya susu, darah, asam. Nah, sekarang berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, larutan asam, larutan basa, dan garam. Tapi untuk saat ini kita batasi dulu penjelasan untuk klasifikasi materi sampai di sini. Kita lanjutkan nanti menuju ke larutan asam, basa, dan garam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.